Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 4 langkah agar mantan menyesal sampai nangis-nangis memilih mengkhianatimu. Jadi ya, meratapi perpisahan itu tidak akan pernah membuat mantan kembali. Ya, yang ada justru terlalu kita pikirkan sampai kita kurang istirahat, nangis-nangis teringat mantan dan seterusnya membuat kita terlihat lebih tua. Dan itu tidak akan pernah membuat mantan kembali. Ya, nah. Jadi filosofisnya mungkin kita pernah dengar semua ya, bahwa di balik kesuksesan yang bisa dicapai seseorang, ada mantannya yang menyesal sudah berpisah dengan dia. Ya. Coba tuh lihat orang-orang yang sukses, ya, pengusaha-pengusaha kaya raya dan seterusnya. Nah, itu mantan-mantannya itu nyesal tuh berpisah dengan dia. Kenapa? Ya, seharusnya kalau dia bertahan, ya, dia sabar untuk terus bersama, maka hidupnya enak tuh. Ya, jadi ketika orang sudah berusia di atas 35 tahun ya, kebutuhan-kebutuhan mulai banyak tuh, maka orang akan berpikir pragmatis ya, yang simple dan sederhana, bahwa secinta apapun ya, lebih enak memiliki pasangan yang mapan dan kaya raya, punya segalanya. Cinta banget, tapi mau bayar sekolah anak pusing, stres dan seterusnya, ya bertengkar terus. Ya, cintanya biasa-biasa, tetapi semua kebutuhan terpenuhi, nah itu hidup akan terasa lebih bahagia. Nah, jadi perpisahan itu adalah kesempatan bagi kita untuk membuat mantan amat sangat menyesal. Yang pertama, yang harus kita lakukan, kita menyadari bahwa sekarang mantan sudah mengkhianati kita. Ya, kita sadar mantan sudah tidak bersama kita. Kita sadar bahwa mantan sekarang sudah jadi miliknya orang ketiga. Dan mantan sedang kasmaran. Tidak ada gunanya kita kejar-kejar. Ya, yang namanya orang sedang kasmaran, ketika kita kejar-kejar, dia akan tambah tidak suka dengan kehadiran kita. Kehadiran kita itu akan menjadi gangguan untuk dia. Nah, jadi kita menyadari dulu bahwa sekarang mantan sudah bukan milik kita lagi seperti dulu. Ya. Yang kedua, sekarang kita coba cari tahu apa sih yang menyebabkan mantan mengkhianati kita. Nah, itu bisa kita ketahui itu dengan cara melihat profil dari orang ketiga yang bersama mantan sekarang seperti apa. Apa sih kelebihannya? Oh, dia lebih ganteng dari saya. Oke. Oh, dia lebih pintar dari saya. Oke. Oh, dia lebih kaya dari saya. Oke. Oh, dia lebih terkenal dari saya. Baiklah. Nah, jadi kan kita tahu tuh apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah memahami siapa orang ketiga itu. Ya. Nah, jadi ya, sekarang kan kelebihannya kita punya banyak waktu nih karena kita sendiri. Tidak bersama mantan, tidak sibuk lagi ya. Harus antar jemput mantan ke sana kemari. Nah, waktu kita yang banyak itu harus kita manfaatkan agar kita bisa melampaui semua yang ada pada diri orang ketiga. Artinya gini, kita masih seperti ini kan, menurut kita misal laki-laki ini ya ganteng ya, pendapatan ada dan seterusnya, tapi kan mantan tetap mengkhianati kita. Maka kalau kita tetap seperti ini saja, ya mantan tidak akan balik kepada kita. Kunci kalau
ingin dia menyesal, ya, adalah ketika kita berubah, kita meraih pencapaian, melewati semua yang dimiliki oleh orang ketiga yang ada bersama mantan pada saat ini. Kaya, kita lebih kaya. Pintar, kita lebih pintar. Terkenal, follower kita di media sosial lebih banyak, ya. Ganteng, ya karena duit kita banyak sekarang, ya kita bisa beli baju yang bagus, ya, dan seterusnya, termasuk kamera handphone yang bagus, yang jernih, yang bening, begitu ya. Sehingga ketika kita posting foto kita di media sosial, kelihatan bagus, ya, yang like banyak, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, nah, ketika kita sudah menyadari tadi ya, berbagai hal yang ada pada diri orang ketiga, nah sekarang adalah waktunya untuk kerja keras. Tadi kan, kita punya banyak waktu karena kita sendirian ya, dan kita punya tujuan, kita punya target yang ingin kita capai. Kelebihan orang ketiga itu kaya raya. Oke, kita kerja keras sekarang. Insya Allah, kalau orang mau berusaha, rumusnya tetap sama. Dia akan meraih apa yang dia harapkan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau dia pengen kaya, dia kerja keras untuk itu, maka dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan, ya. Nah, jadi yang pertama tadi kita menyadari mantan sudah bukan milik kita. Yang kedua, kita menyadari kalau kita tetap seperti ini saja, mantan tidak akan pernah kembali. Yang ketiga, kita kerja keras sekarang ya untuk memiliki semua hal yang mantan inginkan, yang kita belum punya sekarang, yang menyebabkan dia mengkhianati kita. Nah, kita kembali ke filosofis awalnya tadi. Di balik setiap orang yang sukses ada mantannya yang menyesal. Nah, maka raih itu ya, asalkan kita mau berusaha, insya Allah pasti ada jalan ya. Nah, kemudian yang keempat, perkuat usaha kita itu dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, kita dekat dengan Allah, maka serumit apapun ya yang kita hadapi pada saat ini situasinya, Allah akan berikan jalan keluar. Kan saya bilang tuh, asal orang mau berusaha, insya Allah ada jalan. Nah, ada komen, mau usaha apa Ustadz? Ya, modal tidak punya. Sebenarnya modal itu macam-macam. Pertemanan itu adalah modal kita. Ya, pengetahuan itu adalah modal kita. Dan seterusnya. Jadi misal ya, lulus sekolah SMA atau SMK ya, ketika di SMA itu apa skillnya? Misal kita hobi otomotif, mau buka bengkel, modal tidak punya. Tapi jangan lupa, ini zaman media sosial, ya. Oke lah, kita tidak bisa buka bengkel, tapi kita bisa tuh buka bengkel online. Wah, itu laris sekali itu, karena orang kadang-kadang kan motornya mogok di rumah, mau ngantar ke bengkel bingung, ya. Online, kita siap datang, ya. Peralatan perbengkelan sudah lengkap dan bisa dibeli kan, walaupun tidak usah yang harganya mahal-mahal. Apalagi kalau sudah hobi, biasanya alat-alatnya sudah ada, tinggal bagaimana memanajemennya. Ditambah lagi jadi konten kreator ya. Bagaimana ini tipsnya kalau motor tidak mau di starter? Apa nih sebelum panggil bengkel langkah-langkah yang harus dilakukan? Wah, itu banyak tuh yang nonton. Saya juga, motor saya itu jarang dipakai kan. Begitu mau dipakai itu sering tidak bisa di starter. Apa yang saya lakukan? Lihat video tutorial ya. Nah, jadi sebenarnya banyak
yang bisa kita lakukan. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah, kita dekat dengan Allah, maka insya Allah serumit apapun situasinya, Allah akan berikan jalan untuk kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Nah, jadi 4 hal ini yang akan kita lakukan kalau kita ingin melihat mantan menyesal berpisah dengan kita, ya. Insya Allah kalau mantan menyesal, ketika dia melihat dalam kesuksesan kita itu ternyata kita masih sendiri, otomatis kok dia akan bermanuver untuk bisa mendekat kembali dengan kita, ya. Apalagi setelah dia merasakan ternyata orang ketiga itu ya kelihatannya kaya tapi kayanya dari berhutang. Yo kelihatannya kaya tapi kayanya dari warisan. Orang punya warisan banyak tetapi tidak bisa mengelola dan memanajemennya dengan baik, habisnya juga cepat. Ya. Nah, sementara pada sisi yang lain dia melihat bahwa kita bisa sukses, bisa mapan dari kerja keras kita. Kalau orang bisa mapan dari warisan, ya dia bingung tuh. Beli ini, beli itu. Nah, bagaimana cara menggantinya lagi? Karena tidak terlatih untuk cari uang. Tapi kalau orang bisa kaya karena jerih payah dan keringatnya sendiri, beli ini, beli itu, dia tahu bagaimana cara menggantinya uang yang sudah keluar tadi karena dia sudah terlatih. Dia tahu caranya mencari uang, ya. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.